Oke, ya. Silakan Bang Suroiten. Oke, selamat malam. Malam. Oke, saya cuma bertanya saja, itu saat Yesus disalib dia mengatakan Tuhan meninggalkan dia. Betul kan? Nggak ada. Saat Yesus disalib, Tuhan meninggalkan dia. Nggak ada seperti itu. Ada dia cakap itu macam. Dia ngomong mengapa Allah Tuhan meninggalkan saya. Ada itu. Saya dengar itu. Oh, mungkin iya. Eli lama sabachthani. Ya, Elohimku, Elohimku, itu, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mungkin yang ditanya sama Bapak ya. Ya, itu kenapa bisa berkata begitu? Oke, teman-teman, ada yang mau jawab? Itu Kakak Jeki itu dulu. Biar hambanya yang melayani dulu. Oke. Pertanyaannya Eli lama sabachthani ya. Mengapa itu berkata mengapa Tuhan Yesus waktu disalib kok bisa ngomong Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Oke. Ya. Jadi kalau tadi ungkapannya itu adalah Tuhanku, itu keliru. Karena Yesus tidak pernah mengatakan Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Engkau meninggalkan aku. Tetapi di situ merujuk kepada Allahku, Allah. Tetapi di situ merujuk kepada Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, jadi perlu kita ketahui pertama kali yang menjadi dasar perkataan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Kenapa? Yang sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengatakan begini, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur Daud harus digenapi. Nah, jadi semua nabi-nabi, ya, semua kitab itu menubuatkan tentang Kristus yang datang, Kristus dan segala karya yang akan dia lakukan, termasuk kematiannya di atas kayu salib. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, waktu Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, itu dikatakan bahwa itu terpisah dengan Allah karena manusia telah berdosa. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, maka Allah yang kudus itu, Allah yang suci itu harus terpisah. Sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. Yang dituntut dari manusia itu adalah kekudusan. Nah, sehingga di sana Mazmur Daud itu menjelaskan bahwa kita dan Allah itu terpisah karena dosa. Ya. Nah, kemudian Yesus Kristus di atas kayu salib, kenapa dia mengatakan itu? Memang Alkitab menyatakan bahwa ia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Yesus itu di atas kayu salib, dia bukan hanya mati untuk kita, dia mati sebagai kita. Ya, itu yang perlu diketahui. Maka di situ Yesus menjelaskan bahwa kehidupan manusia, ya, kehidupan manusia yang karena dosa itu telah diwakili oleh tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu adalah penebusan, ya. Dialah yang memberikan keberhasilan setelah Adam yang pertama itu gagal dan kita tergadaikan karena dosa, sehingga manusia jugalah yang harus memenangkan pertempuran itu. Maka pertempuran itu harus dan pasti bisa hanya dimenangkan oleh yang tidak berdosa. Siapa lagi manusia yang tidak berdosa? Semuanya telah berdosa karena semuanya keturunan Adam. Nah, maka daripada itu, Kristus datang bukan hasil dari hubungan Adam. Bukan hasil dari hubungan Maria dan Yusuf. Bukan hasil hubungan manusia berdosa dengan manusia berdosa lain. Tetapi datangnya daripada kuasa Roh Kudus
yang memungkinkan seorang perempuan muda, anak darah, melahirkan tanpa campur tangan laki-laki. Nah, kemanusiaan Yesus inilah kemanusiaan yang tanpa dosa, yang menjadi pengharapan bagi seluruh dunia, supaya melalui dia, kematiannya itu mengalahkan maut. Kalau kita mati tidak bangkit-bangkit. Tapi Yesus kematiannya itu mengalahkan maut, sekaligus mengambil kunci kerajaan maut yang selama ini dipegang oleh iblis, karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita dikuasai oleh maut, bayang-bayang maut itu. Ya, tetapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal itu, Alkitab katakan bahwa hai maut, di manakah sengatmu? Sudah tidak ada. Ya, seperti itu, Bang. Ya, oke, saya kira udah jelas itu Pak Ethan ya, surah Ethan. Berarti gimana? Bukan, ya. Berarti yang disalib itu posisinya tubuhnya itu tidak bersatu. Tubuhnya tidak bersatu dengan Allah itu yang disalib, posisi disalib, Pak. Dia gini, Pak. Saya supaya tidak karena Pak Suron nanti mulai lagi mode ngeyelnya mulai lagi. Saya langsung komparasi saja. Bapak kan percaya Al-Quran 100% firman Allah. Setuju, Pak? Setuju. Ini pertanyaan saya, jadi saya tidak mau menjawab pertanyaan. Ya, karena kalau Bapak nanya supaya Mas Suruh Ethan paham, supaya Mas Suruh Ethan paham gitu maksudnya, bukan untuk kolerasi doang. Ini kolerasi. Kan jadi salah juga saya. Ini korelasi. Ini korelasi bahwa kalau Bapak itu mengarah ke kami kencang sekali. Waktu saya komparasi, Bapak nggak mau. Padahal adapun demikian, Bapak juga meyakini hal yang sama. Coba ya, cuman perbedaannya di sini. Bapak percaya tidak bahwa Al-Quran 100% firman Allah? Percaya? Percaya dong. Percaya. Yang firman Allah itu apanya? Kertasnya, tintanya, atau apanya? Kalimatnya. Kalau kertasnya kemudian terbakar api, apakah kalimat-kalimat Allah yang kekal itu di Lauh Mahfuz itu hilang? Ya tidak. Tidak hilang, sekalipun kertasnya terbakar. Betul enggak? Tidak. Betul? Tidak. Iya. Nah, jadi yang firman Allah itu apanya? Kertasnya atau kalimat-kalimatnya? Kalimatnya. Seandainya ada satu Al-Quran saja di dunia ini, kemudian Al-Quran itu katakanlah terbakar oleh api, ya, apakah artinya firman Allah itu hilang? Tidak. Kenapa tidak? Ya, kalimatnya masih ada. Di mana? Di Hafiz, para Hafiz. Waduh, jangan ke Hafiz dulu. Loh, enggak, maksudnya kalimatnya itu ada di Hafiz untuk kalimat Al-Quran ya, tapi untuk ayat tapi untuk ayat-ayat Al-Quran sendiri itu dirali Al-Quran sendiri itu di realita, di daun jatuh, di kamu lahir. Kejadian dunia lain, itulah ayat. Iya, maksud saya kalau Bapak itu kan punya Al-Quran di rumah, punya kan Pak? Betul enggak? Nah, kemudian misalnya Al-Quran Bapak itu terbakar 10 lembar karena ada peristiwa yang kemudian tidak terelakkan, terbakar 10 lembar. Apakah firman Allah itu hilang 10 lembar? Tidak. Kenapa enggak? Kan yang terbakar itu kalimatnya atau kertasnya? Kalimatnya masih ada, hilang saja, tapi masih ada.
manusia, menyembah batu, menyembah apa, nggak pernah. Yang disembah itu Yesus menyatakan tidak pernah seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah dialah yang menyatakannya. Nah, jadi Yesus itu pernyataan diri Allah yang dapat dilihat dan dapat disaksikan, ya, bahwa Yesus satu-satunya manusia suci di satu-satunya manusia suci di muka bumi ini. Ya, dia tidak mencontohkan sebuah pribadi yang kejam, pribadi yang jahat, menjarah, ya, mengawini banyak orang, kemudian merampok, merampas, membunuh, tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Itulah pribadi yang sempurna. Ada riwayat itu, ada. Ada saat sembunyi memang dia ada beli pedang, beli apa? Siapa yang sembunyi? Anak-anak ada itu yang saya dengar. Waduh, salah. Bapak salah. Yesus membunuh siapa, Pak? Perintah memerintahkan membunuh anak semua, orang miskin semua ada saya dengar itu. Oh, di mana Bapak dengar? Bapak jangan fitnah, Pak. Kalau dengar tidak bisa jadi bukti. Fitnah lebih kejam dari pembunuh. Tidak fitnah. Ya, di mana, sebutkan, Pak? Ada sebutkan. Itu. Ya, saya tunggu. Saya pernah dengar. Waduh, jangan dengar, Pak. Ada. Saya lapor ke polisi. Itu mungkin maksudnya waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu loh. Waktu di perjamuan itu loh. Ya, bukan, Pak. Dia bilang mengatakan bunuhlah semua anak-anak. Kapan Yesus pernah bilang bunuh semua anak-anak? Itu fitnah itu. Sembarangan kamu ngomong. Kamu diladeni kok makin ini. Tidak sembarangan. Iya, sebutkan ayatnya kalau nggak sembarangan. Di mana? Itu ada. Di mana ayatnya? Kok di mana? Lah kamu yang sudah baca sekali kan ada di situ. Jangan di ditutupi. Mana Pak Suro? Sekarang ada seperti itu, Bapak. Bapak ini orang tua kok suka berbohong itu sih? Perkataan Herodes iya. Perkataan Firaun iya, bunuh anak. Itu Firaun sama Firaun itu cuma setan. Yang menyuruh orang lain membunuh itu cuma setan. Membunuh karena menginginkan hartanya, membunuh, menjarah, itu pengajaran setan. Di mana Yesus pernah mengajarkan membunuh orang? Di mana Yesus pernah mengajarkan membunuh orang? Tapi, Pak Surau? Kakak Jeki, mohon maaf saya sedikit sebelum saya keluar. Ini saya ngerti apa yang mau ditanyakan sama Pak Suro. Ya, karena dia akan berkata seperti ini, karena kebanyakan orang saudara kita dari Muslim juga ngomong, oh yang disalib itu bukan Yesus, yang disalib itu Barabas. Nah, dan mereka banyak berkata bahwa yang disalib itu muridnya yang diserupakan. Kalau Yudas muridnya katanya, diserupakan, padahal nggak ada tertulis Yudas. Ya, dia tidak akan pernah berkata begini, Bapak ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kalau penjahat atau kalau muridnya yang mengkhianati dia yang ngomong kayak gitu, oh dia tidak akan ngomong seperti itu. Nah itu yang perlu saudara kita pahami, termasuk Pak Suro harus pahami itu. Karena Yesus punya misi, dia mati di kayu salib untuk menebus, menjadi kurban buat setiap kita yang sudah berdosa, kita diperdamaikan. Makanya di salib itu ada pertukaran. Seharusnya kita yang disalib karena dosa-dosa kita, tapi dia rela disalib supaya kita diselamatkan. Ya, itu ya, karena di salib itu ada pertukaran. Itu yang penting kita pahami. Makanya kalau Pak Suro kalau tidak menerima mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam hatimu, tidak akan mengerti ini. Makanya seperti Rasul Paulus berkata bahwa bagi orang yang binasa salib itu suatu kebodohan, tapi bagi kita salib itu kemuliaan. Karena di situ terjadi pertukaran. Nah, ini ya, makanya kenapa Tuhan Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani, karena memang dia ngerti bagaimana ketika dia menjadi kurban untuk menebus dosa manusia, itu Bapa itu berpaling gitu loh. Bapa itu berpaling karena begitu berat yang harus dia lakukan. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, Yesus itu memang mati, betul. Dia bukan hanya sekedar mati, ingat. Dia pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia bukan hanya sekedar bangkit, dia hidup, bahkan dia naik ke sorga menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Dan bukan hanya naik ke sorga menyediakan tempat yang terbaik, dia berjanji dia akan datang kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya, yang beriman hanya kepada dia. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 yang ke-11,
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam Kristus, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, dan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan semoga, bukan mudah-mudahan itu sorga, kerajaan Allah itu, tapi iya dan amin. Nah, itu yang paling penting. Kalau di keyakinan Pak Suro kan, ya semoga, mudah-mudahan gitu loh. Kalau kalian betul-betul yakin, percaya kepada Kristus, berani mempercayakan hidupmu kepada Kristus, sorga itu pasti, karena asal kita dari sorga. Dia sudah menebus kita untuk menikmati kerajaan sorga dalam hidup kita. Itu dia Bapak. Kak Jeki, terima kasih banyak Mbak Mikana. Saya mohon izin karena saya harus beristirahat. Besok ada tugas yang harus saya kerjakan pagi-pagi sekali. Terima kasih banyak. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jikalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Shalom. Shalom alaikum. Shalom. Shalom. Terima kasih hamba. Banyak. Terima kasih hambanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya makin luar biasa lagi. Haleluya. Tepuk tangan buat hambanya Pak Uzan. Haleluya. Diberkati sekalipun. Bang Jeki. Terima kasih. Yang disalib itu, yang disembah itu bukan tubuh yang disalib itu kan? Aduh, tadi kan sudah dikomparasikan dengan keimanan Bapak. Saya kira itu udah cukup lah dulu ya. Oke, saya kira itu udah, ya tubuhnya yang mengalami kematian, Pak. Ya, oke. Lainnya pertanyaan kenapa yang disembah itu yang disalib? Siapa yang pernah bangkit dari kematian, yang bangkit sendiri? Ada nggak? Ada nggak? Dan enggak jawab dulu. Bukan cerita-cerita apa segala macam. Saya mau tanya sama Bapak, siapa yang bisa mematahkan kematian kekal? Siapa yang bisa mematahkan kematian? Bapak tahu artinya yang bisa mematahkan kematian? Artinya dia mati dan bangkit sendiri. Siapa, Pak? Saya mau tanya sama Bapak, jujur. Semua kejadian Tuhan yang ngatur. Bukan masalah itu. Aduh, itu jawaban anak SD, Pak. Mohon maaf. Saya bertanya, tunjukkan satu orang saja siapakah di dunia ini. Nabi manakah, atau Nabi Musa kah, atau Nabi Yesaya kah, atau siapa gitu kan. Yang orang-orang besar lah gitu. Saya mau tanya sama Bapak, siapakah yang sudah mati dan bangkit sendiri, yang mematahkan kematian? Siapa, Pak? Tidak ada. Yes, only Jesus Christ, ya. Hanya Yesus Kristus yang mematahkan kematian. Kemana lagi Nabi Isa? Itu, kalau kamu itu besok akhir zaman itu dia akan bangkit karena sekarang belum mati, tidak mati, belum mati sekarang. Siapa belum mati? Kalau saya, kepercayaan saya itu Nabi Isa belum mati sampai sekarang. Oh, jangan disamakan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus, Pak. Berbeda itu. Nabi Isa bukan Tuhan Yesus. Berbeda. Kamu berbeda. Kalau Nabi Isa beda sama Tuhan Yesus. Nah, hanya Yesus Kristus yang mematahkan kematian, Bapak, enggak ada yang lain. Nah, lalu siapa Yesus? Kok bisa mematahkan kematian? Artinya dia mati dan bangkit sendiri? Ya, karena Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Dia telah mengambil kunci kerajaan maut sehingga sengat maut tidak berkuasa lagi bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 19. Kejanggalan apa? Ini ceritanya. Dalam penangkapan Yesus, semua murid hilang. Loh, itu bukan janggal. Iya, gimana sih Bapak Suro ini? Namanya orang manusia, ya karena murid-muridnya itu manusia biasa, ya. Iya, aduh. Kan hilang. Tidak hilang kan? Bukan hilang, maksudnya siapa yang hilang? Sembunyi, oke? Sembunyi. Iya, pada zaman dalam cerita itu tertulis dengan rapi dan yang mencatat itu siapa? Padahal tertulis dengan hilang. rapi.
Hilang dari kemana awal muridnya? penangkapan, Bapak hilang kemudian kemana kamu muridnya? Muridnya hilang kemana Bapak? Sembunyi, Jangan kan? buat fitnah. Hilang kemana? Sembunyi. Kalau ada satu pun kena Hilang tangkap. itu sembunyi. Sembunyi? Iya jelas. Karena yang Kemana? ditangkap Kemana muridnya sembunyi? itu, ya sembunyi sembunyi tidak ada yang tahu. Buktinya Supaya tidak ditangkap. Rasul Petrus mengikuti sampai di pengadilan, sampai orang-orang nanya, kamu kan murid Yesus. Tapi apa jawabnya? Enggak, saya bukan murid Yesus. Mana buktinya? Di mana ada ayatnya baru murid-muridnya menghilang? Kalau ada muridnya pasti ditangkap. Bapak Kan di mana? begitu. Loh, makanya Rasul Petrus ya, enggak ada ditangkap. Bapak harus Berarti tahu yang sejarah. Ini Yang gantian dulu. nulis Rasul itu Petrus. Bapak gini saja, Dari biar awal Bapak enggak membuat sampai- malu, tunjukkan ayatnya di mana murid-muridnya hilang. Bukan, aku tidak pernah baca Alkitab, tapi dengan cerita. Waduh, dengan makanya isi Bapak keadaan. gak pernah baca tapi Ya, sudah itu memfitnah. Sembarangan Pak Suro. Izin aja kami, Kak. Izin aja. Iya, silakan Merjat. Pak Suro kan tanya kan, saat itu murid-muridnya hilang, kok mereka bisa tulis kejadian itu dengan rapi kan, sampai penyalibat sampai kematian gitu kan. Jadi begini Pak, Bapak buku Yohanes 14 ayat 26. Nah, jadi sebelum kejadian itu terjadi, Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Nah, tugas Roh Kudus ini akan mengajarkan tentang murid-murid dan akan mengingatkan kembali tentang apa yang Yesus katakan dan kejadian-kejadian yang telah mereka lalui. Nah, jadi Alkitab ini, Injil ini belum ditulis saat kejadian situ. Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, Dia sudah mengutus Roh Kudus, baru Roh Kudus yang memberikan penglihatan kembali akan kejadian-kejadian itu. Jadi apabila ada kejadian yang memang murid-murid tidak menyaksikan, Yohanes 14 ayat 26 telah mengatakan Roh Kuduslah yang mengingatkan, memberikan penglihatan tentang kejadian itu. Udah Pak? Nah, jadi Tuhan kita bekerja memang kompleks gitu Pak. Ya, itu jawabannya Pak Suro. Silakan Pak. Ya, begini saja Bapak Suro, Bapak Suro, saya sarankan Bapak itu baca Alkitab dulu daripada fitnah ya. Baca dulu Alkitab, baru bisa komen atau tanya apa yang... Saya tidak fitnah. Saya tidak pernah fitnah. Tadi kan katanya murid-muridnya menghilang. Menghilang kemana? Shalom Icana, Ya, shalom. siapa tadi Mosa? Oke, bentar. Ya, bentar dulu Bang Amin. Bapak Suro, mute dulu Bapak Amin. Bang Amin mute dulu. Bapak Suro, saya mohon baca dulu Alkitab ya, baru bisa menyimpulkan. Ini Bapak nggak pernah baca Alkitab tadi. Oh ya, misalnya memang nggak pernah baca Alkitab loh, nggak pernah baca Alkitab tapi sudah menuduh yang enggak gitu. Bahwa muridnya menghilang lah, ceritanya janggal lah, bahwa tersusun rapi lah dan segala macam. Waduh, itu nggak dibuat-buat Pak. Tuhan Yesus yang mewahyukan kepada murid-muridnya dan kepada para nabi untuk menulis apa yang sudah mereka dengar dan mereka saksikan. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Oke, seperti itu dulu ya Bapak Suro ya. Kelamaan di atas. Ya, terima kasih Bapak Suro. Sudah disalib. Bagaimana ceritakan kepada muridnya? Muridnya kan Iya, baca dulu Bapak, baru bisa ini. Tadi sudah dijelasin. Kalau kamu kok bisa percaya tentang cerita Nabi Isa di kitabmu? Emang nabimu pernah ketemu? Sama aja Pak Suro ini. Kami lebih percaya orang yang sezaman lah dengan Yesus daripada 700 tahun kemudian ngomong tentang Yesus yang kamu samakan dengan Nabi Isa itu tadi. Ya. Kalau disamakan ya nanti kamu malu. Kami percaya sama yang sezaman dengan Yesus.